Chandra sedang mengamati ketinggian sebuah gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Berarti ini Chandra ya, yang kemeja putih. Kemudian Wayan yang berada 16 meter. Jadi jarak keduanya adalah 16 meter gitu ya. Dari Chandra juga mengamati gedung yang sama dengan sudut elevasi 45 derajat. Jadi Chandra, sorry, Wayan itu yang di ujung sini. Diketahui Chandra dan Wayan memiliki tinggi yang sama, yaitu 170 cm. Oke, 170 cm. Jika Chandra, Wayan, dan gedung berada dalam satu garis lurus, maka tinggi gedung yang diamati oleh Chandra dan Wayan adalah berapa? Berarti yang ditanyakan itu adalah tinggi gedungnya, ya. Yang ini nih. Nah, dari kelewatan, jadi sampai sini. Kalau misalnya dibuat titik-titiknya, ini titik A gitu ya. Ini B, yang di bawah ini D, seperti itu. Oke, kita bisa memanfaatkan trigonometri untuk menjawab kasus ini, gitu ya. Oke, mungkin kita buat segitiga berdasarkan titik-titik ini ya. Jadi ada dua segitiga yang dibuat, gitu ya, yaitu segitiga AWB dan juga segitiga ACB. Ya, kita mulai dari AWB, nah, seperti ini ya. Ini AWB. Ini kalau misalkan kita lihat di gambarnya itu, AWB ini adalah yang Wayan. Jadi Wayan ngelihat ke ujung gedung sama ya, yang sejajar sama dia, gitu. A ini adalah titik ujung dari em, titik paling atas gitu ya, paling atas dari gedungnya yang dilihat oleh Wayan. Kemudian yang B ini adalah yang sejajar atau berada dalam garis lurus dengan Wayan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini derajatnya adalah 45 ya, 45 derajat. Nah, terus berapa angkanya? Nah, berarti kita bisa tulis nih yang diketahui apa aja nih. Oke, WB diketahui nggak ya? Oke, diketahui yaitu 16 itu ya. 16 ditambah ini nggak tahu tapi masih. Nah, sebut saja ini adalah X gitu ya. Berarti untuk WB itu adalah 16 plus X gitu. Ada lagi nggak yang diketahui? Oke, untuk saat ini tidak ada. Oke, sekarang kita ke sudut atau segitiga yang satunya, yaitu adalah segitiga yang dibentuk oleh penglihatan Wayan. Jadi Wayan dilihat dari sudutnya Wayan gitu ya. Oke, Wayan tadi membentuk 60 derajat ya kan ya. Nah, ini C, B, A gitu. Nah, CB-nya diketahui nggak? Diketahui. C ke B tadi kita misalkan dengan X ya kan. Jadi ini X seperti itu. Oke, sudah. Kemudian kita harus mencari eh, tinggi gedungnya kan ya. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan tinggi gedung, berarti itu adalah garis yang ini nih, A ke B, ya kan? A ke B itu bisa lah ya dicari tingginya supaya nanti bisa diketahui tinggi dari atas sampai bawah, tinggi gedung dari atas sampai bawah gitu. Oke, jadi kita nyari AB sekarang ya. Ya, jadi eh, AB ini ya, kalau misalkan dilihat secara trigonometrinya, ini sudutnya 45 derajat. AB ini adalah sisi depan dari segitiga ini, dari sudut 45 ini ya. Ini adalah sisi depan, kemudian miringnya adalah yang ini adalah samping. Nah, karena kita mencari AB, kemudian yang diketahui adalah WB gitu ya. AB adalah depan, WB adalah samping. Jadi trigonometri yang digunakan itu adalah tan, karena tan itu sendiri adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Berarti kita bisa menggunakan tan. Berarti tan 45 sama dengan depan per samping. Tan 45 berapa? Satu. Sisi depannya ya AB ya. Sisi samping adalah 16 plus X. Berarti kalau misalnya ditanya AB, berarti sama dengan 16 plus X. Oke, ke sebelahnya lagi. Sama yang ditanya adalah AB-nya, yang dicari adalah AB-nya. Ini ada juga sisi depan ya, kemudian sisi samping. Berarti sama, tan 60 itu sama dengan depan per samping. Berarti AB per sampingnya adalah X. Tan 60 itu adalah akar 3. Berarti ini AB per X. Berarti untuk yang segitiga yang kedua,
Berarti AB-nya adalah akar 3 kali X. Seperti itu. Nah, ini kan sama-sama AB ya. Berarti bisa kita sama dengan kan gitu ya. Berarti 16 plus X itu harus sama dengan akar 3 X. Kemudian X-nya kita pindah ruas. Berarti 16 sama dengan akar 3 X dikurang X. Ya. Berarti ini 16 sama dengan X-nya dikeluarkan. Berarti ini akar 3 dikurang 1 ya. Berarti kalau misalnya ditanyakan X-nya, berarti X sama dengan 16 dibagi akar 3 min 1. Terus kalau misalkan kita rasionalkan lagi ya, berarti kita kalikan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Karena kalau misalnya merasionalkan itu, mengalihkan dengan penyebutnya tapi dengan tanda yang berbeda. Karena ini negatif, berarti dikalikan dengan angka yang ininya positif. Gitu. Jadi ini menjadi X sama dengan 16 per. Oke, 16 nih ya, terus aja ya. Akar 3 plus 1 per akar 3 min 1 dikali akar 3 plus 1. Itu kayak konsep eh, A min B dikali A plus B gitu ya. Berarti kan itu jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti kan sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti ini jadi X sama dengan 16 akar 3 plus 1 per akar 3 kuadrat itu 3 dikurang 1 kuadrat itu 1. 3 kurang 1 adalah 2. Ya. Berarti sama dengan, oke, 16 bagi 2 bisa ya. 8 kali akar 3 plus 1 atau 8 akar 3 ditambah 8. Ini adalah nilai dari X-nya. Oke, itu adalah nilai dari X-nya. Ya, sebentar. Selanjutnya, kita harus ingat kembali di gambar gitu ya. Oke, ini gambarnya. Kita harus ingat bahwa untuk yang dari si Wayan ini ya, untuk segitiga AWB itu tannya adalah 45, di mana tan 45 itu hasilnya adalah depan per samping tadi ya, untuk yang Wayan. Ingat ya, untuk yang Wayan. Tan 45 sama dengan depan per samping. Tan 45 itu adalah eh, 1, ya kan? Depannya siapa? Tadi depannya adalah yang AB, sampingnya apa? Sampingnya adalah yang WB gitu kan. Karena ini 1, WB kita bisa kalikan ke sebelah kiri ya, kali silang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang dari W ke B itu sama dengan panjang AB. Ingat, ini kita yang dilihat adalah segitiga yang AWB ya. AWB, ingat ya. Ya, dikasih keterangannya di sini. Ini untuk segitiga AWB gitu. Nah, didapatkan tadi ya bahwa WB-nya sama dengan AB. Oke, WB berapa? WB itu adalah 16 plus X. Kemudian AB-nya itu yang kita cari, gitu ya. Atau kita balik aja, AB sama dengan 16 plus X. X-nya tadi sudah dapat, bahwa X-nya itu adalah 8 akar 3 plus 8 kan? Berarti 16 ditambah 8 akar 3 plus 8. Kemudian ini sama dengan kita tambahkan 16 ditambah 8 ya. 16 tambah 8 berarti 24 plus 8 akar 3 gitu. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya. Karena ini tanya adalah tinggi gedung. Di mana tinggi gedung? Tinggi gedung itu adalah AD, ya kan? Di mana AD itu adalah penjumlahan antara AB plus BD gitu. AB-nya udah ada ya. Itu adalah 24 plus 8 akar 3. Kemudian BD-nya diketahui juga. Itu 170 cm. Tapi karena di sini kita menggunakan meter ya, gedungnya tadi ya. Berarti ini 170-nya kita ubah ke meter. Berarti jadi dibagi 100 jadi 1,7 ya.
Berarti dijumlah, maka 24 tambah 1,7 berarti 25,7 plus 8 akar 3. Maka inilah tinggi dari gedung, 25,7 plus 8 akar 3. Kalau misalkan kita lihat di opsi jawaban, itu ada nggak jawabannya ya? 25,7 plus 8 akar 3. Oke, ada jawabannya yang E.